kita masukkan konten. Masuk udah. Udah masuk. Oke. Nah, masalahnya sekarang ini gimana cara nyari jam? Gue gak ada stopwatch, man. Mana ini HP gue tapi gue gak tahu. Jam. Mana jamnya? Coba klik jam. Klik jam. Alarm, man. Oke. Ya, stopwatch. Oke, jadi di episode pertama kita tuh kayak gak anfaedah banget gitu ya. Kayak kita ngobrol apa sih? Iya benar. Di episode pertama kita ngobrol apaan gitu kan? Iya, kita ngalur ngidul terkait masalah percintaan kan. Ngalur ngidul ngapain? Coba kita ngobrol gitu kan. Kemana-mana. Sok-sokan kita ngerti cinta gitu kan? Iya. Padahal kita buta banget masalah cintanya Bu. Dan untuk kali ini mungkin obrolan kita akan semakin tidak berfaedah. Benar. Episode kali ini ya sangat tidak berfaedah sama sekali. Ini mau ngobrol apa ini tema aja gak ketemu. Yang jelas kita ngobrol ya untuk nemenin teman-teman yang lagi capek habis kerja, capek habis kuliah, sekolah apa gitu atau yang kan. lagi capek barusan ngafis sama pacar berantem gitu ya. Intinya kita pengen nemenin teman-teman semua gitu kan. Oke, kita intro dulu dong. 1, 2, 3. Oke, selamat malam teman-teman. Itu jadikan intro aja udah. Lah Lica. Si. Ulang ya. 1, 2, 3 gitu. Iya. Ngono dah. Iya. Aku Oke, gue aja yang ngitung 1, 2, 3 terus baru nanti teman-teman selamat malam semua gitu kan. Oke, sip. Oke teman-teman, selamat malam semua. Jadi kita episode kedua ini mau bahas tentang proses hidup gitu ya. Iya, betul. Perjalanan gitu ya. Ya. Untuk episode kali ini pokoknya inilah. Piye sih? Bingung aku Bang Doni aslinya orang Jawa gitu. Intinya pusing ya. Ya, intinya kita ingin nge-share berbagi cerita tentang kehidupan, tentang perjalanan proses perjalanan hidup kita gitu kan. Oh iya, betul. Oke, gini aja. Gue mulai dari ini ya. Gue cerita, gue punya cerita. Ini gue dapat di web. Cuma gue lupa nanti lah. Gue cari tak taruh di link deskripsi ya. Iya lah re, ojo nyomot ngono ya. Ojo nyomot ngono ya. Kita hargai orang yang bikin yang bikin karya tulis yang punya betul. Yang orang yang berkarya lah kita hargai gitu. Kalau bisa kita izin, tapi izinnya kemana aku gak ero ini piye. Ini kalau digital sih sebenarnya gampang lah, tinggal deskripsi gitu aja. Ya, pokoknya kalau yang ngerasa punya cerita seperti ini, saya boleh cerita di komentar. Ya, beneran? Ya boleh cerita di komentar. Itu unik gitu. Nanti kita bedah di sini ya. Bedah cerita di sini gitu dari ide teman-teman gitu. Kita benar kita bahas. Ya. Meskipun nggak ada faedahnya. Iya, nggak apa-apa. Kadang nggak jelas juga gitu kan. Cari kita emang dari awal nggak pernah jelas gitu. Cari nih wong cowok gece ngene lho. Apa gece ku? Gak jelas belas rek. Gak jelas. Ya, nanti jadi buat teman-teman yang pengen kursus bahasa Jawa nanti. Boleh. Jadi gue mulai ya ceritanya. Ya. Dimulai dari ada seorang anak kecil gitu. Jadi anak kecil itu suatu hari dia ngelihat kupu-kupu, melihat kupu-kupu itu kayak nggak bisa bergerak, ada di dalam kepompongnya. Nah, yang namanya anak kecil kan ya, namanya anak kecil. Kemudian
dia itu datang, maksudnya dia itu ya untuk membantu, melihat kasihan banget Iba gitu kan. Dia gak bisa gerak, gak bisa kemana-mana, akhirnya diguntinglah kepompong tersebut. Memang benar kupu-kupu itu akhirnya bisa terbang. Batu Pak De gitu. Batu bade, baygon aja. Tit gitu. Oh iya. Kita nggak ada itu loh, kita Nggak apa-apa. nggak sponsor. Nggak apa-apa, free. Jadi akhirnya benar, pada akhirnya kupu-kupu itu terbang. Padahal kupu-kupunya itu masih kecil, sehingga akhirnya kupu-kupu itu tidak bisa sesempurna kupu-kupu yang lain. Karena apa? Ya karena memang dia belum waktunya, dia masih harus berproses lebih lama lagi untuk bisa menjadi kupu-kupu sepenuhnya. Dia terbang dalam keadaan sayap yang terbentuk tidak sempurna. Dia tercipta, bukan tercipta sih, dia kayak belum bener-bener sempurna dari segala macamnya lah gitu ya. Mungkin kadang kan gue buka ya. Jadi kan kadang kita tetap akan ada seseorang. Ini bukan siapa yang salah, bukan siapa yang benar sih kalau menurut gue. Entah siapa yang... Jadi ini gini. Jadi bukan tentang siapa yang salah yang benar. Karena kadang kita itu ada seseorang yang datang sama kita gitu ya. Dia niatnya ngebantu kita. Meskipun padahal sebenarnya bantuannya malah semakin menjatuhkan kita. Ya, betul. Banyak dong dalam kehidupan seperti itu. Apalagi ya? Kok gue mentok? Kita gak ada skrip, men. Aku ini sebagai apa sih? Sebagai lawan bicara, ya sih. Otomatis lawan bicara gitu kan ya. Ya sebagai itulah, sebagai audioman gitu. Ya, oke kawan-kawan, di sini kita ngebahas terkait masalah proses kehidupan gitu kan. Setelah kita mendengarkan cerita yang tadi dari anak kecil. Enggak dong, gue udah besar dong. Oh iya sih. Iya dong. Anak kecil setengah dewasa. Semi dong. Ya seperti itulah anak kecil. Di situ kan dia pengen ngebantu. Pokok intinya kita bahas proses kehidupan. Di mana proses kehidupan itu tidak ada yang tiba-tiba celing gitu kayak bukan kayak Aladin gitu kan. Tiba-tiba celing kayak gitu. Tiba-tiba pagi-pagi beli. Jangan dong, jangan cari contoh lain aja. Ya intinya udah dong. Prosesnya kita ada proses di situ, ada usaha untuk kita mencapai ke hal yang kita inginkan kan, seperti itu. Contohnya kita manusia itu kita ada proses dari bayi, kita belajar ngerangkak. Apa sih merangkak? Iya sih, merangkak. Kita belajar merangkak. Kalau Jawa merangkak gitu. Kita belajar merangkak, terus kita belajar jalan. Iya, terus lari. Terus belajar melompat ke jurang gitu. Pada akhirnya setelah belajar lari, setelah dewasa kita lari dari kenyataan. Anjir. Gitu ya. Ini belajar gak jelas Cak. Gak berfaedah. Berarti gitu ya, kita lahir belajar merangkak gitu kan. Iya, belajar jalan. Belajar jalan. Terus belajar lari. Setelah dewasa aduh, kita jadpol aja. Aduh, berat. Ya intinya semua itu butuh proses. Ya kan, butuh proses. Semua butuh proses karena ya dong disebutnya mie instan. Kita mie instan aja, kita nggak instan loh. Kita harus goreng dulu, harus apa dulu, nggak bisa kita. Jadi kan karena kalau kita kembali ke cerita yang kupu-kupu itu tadi,
ya dia terbang bukan pada waktunya, ya kan? Ya. Dia terbang bukan pada waktunya dan dia memang belum benar-benar siap untuk terbang, Ya, gitu kan? betul. Bahwa mungkin nih kayak mungkin sama aja dengan manusia gitu. Kita yang memang kapasitasnya itu menjadi apa sih kalau bola-bola itu yang paling tinggi di bola itu apa? Yang paling tinggi. Posisi paling tinggi di Posisi bola. paling tinggi lampu. Oh iya, Lampu berarti stadion. oh tapi jadi kalau kita itu memang kapasitasnya itu adalah rumput yang diinjak-injak gitu kan. Maka kita jangan pernah menjadi jangan pernah, maka kita jangan memaksakan diri untuk bisa menjadi lampu yang bisa menerangi banyak manusia. Ya. Itu artinya kita punya posisi kita masing-masing. Ya. Iya kan, dan kita punya waktu kita masing-masing. Kita punya kapasitas kita masing-masing. Gitu kan. Kalau kita di sini ya gue sekarang hanya bisa sebagai pembicara di podcast. Pembicara itu keren banget sih. Gue menjadi pembicara bukan pembicara sih. Gue sekarang bisanya ngobrol di podcast. Lah, ya karena kapasitas gue ya ini gitu loh. Gue gak bisa dong mau memaksakan diri kayak Mbak Nana gitu kan. Ya. Bicara wah luar biasa atau jadi kayak Pak Mahfud MD, gak bisa dong, bukan kapasitas kita kan, gitu kan. Betul. Ya udah. Dan apakah suatu hari kita mungkin bisa? Mungkin. Intinya kita sadar diri. Iya. Kita sadar diri. Jangan sampai gila lah. Gila. Gila dong. Ya kita harus sadar diri kemampuan kita di mana. Ya. Kemampuan kita seberapa gitu kan. Kita harus sadar diri. Ketika kita sadar diri, kita harus mau memperbaiki diri. Iya kan? Bijak banget sih lo. Beneran bijak banget. Gue sampai mau nangis nih. Kita harus mau memperbaiki diri dan mau mengembangkan potensi kita, ya potensi yang ada di kita gitu kan. Iya betul. Semisal kita, aku. Sorry. Semisal gini. Semisal aku enggak kok aku lagi sih. Iya sih kira. Semisal aku ngene lho. Aku duwe gak mampu ngomong di depan umum ngono kan. Oh, gak bisa ngobrol di depan umum. Kita semisal kita ada audien kita ngomong berbicara di depan umum gitu. Iya. Kita ada kekurangan di situ kan. Gimana caranya kita bisa melewati itu. Terus kita bisa ngobrol atau bisa ngomong di depan umum. Kita harus sadar di situ. Ketika sadar kita harus bisa memperbaiki dan mengembangkan kan seperti itu. Itulah namanya proses. Iya, betul. Dan kayak kadang gue gak bicara orang lain ya, gue sendiri nih ya, gue sendiri tuh kayak nggak sabaran gitu loh maksudnya. Kayak gak sabaran menjalani proses. Sama aja sih gue juga gitu. Jadi padahal itu sabar itu adalah salah satu yang harus kita benar-benar perhatikan gitu kan. Iki mulai serius ya. Enggak sih. Karena gue sendiri tuh kayak menjalankan sesuatu gitu pengen cepat-cepat selesai atau pengen cepat-cepat gini. Sedangkan ya kita harus bersabar dalam menjalani apapun, harus bersabar. Gak mungkin dong semua ujuk-ujuk udah jadi, gak mungkin bisa gitu. Ya betul. Ya kan, terus kita harus kuat menghadapi. Gue yakin lah dalam setiap perjuangan itu kita pasti akan merasakan sedih, sakit, dihina, terus banyak lah. Gue yakin di situ. Bahkan mungkin bisa sampai membuat kita nangis darah gitu kan. Saking banyaknya tantangan ini itu segala macam. Cuma ya kita harus kuat gitu loh. Kalau kita mau menuju kepada apa yang
kita impikan gitu kan. Ya sadarilah bahwa inilah proses kan, inilah perjalanan. Pasti ada belokan, nggak mungkin lurus dong jalan tol kan. Jalan tol aja, jalan tol aja ada belokan. Jalan tol aja belokannya ada 2. Apa itu? Kanan sama kiri. Oh iya. Gue dari SD juga udah paham sih. Ya betul. Semua orang itu, semua makhluk hidup itu butuh proses gitu kan. Iya dong, hewan, ya kan, tumbuhan, semua berproses. Semua berproses, nggak ujuk-ujuk. Jadi ujuk-ujuk jadi. Jadi nggak ujuk-ujuk. Karena kita belum menemukan kendinya Aladin bos gitu kan. Cling jadi atau itu yang sponsor rokok Jatid gitu. Itu kan ya kan, bahwa gue kasih 3 permintaan. Wah itu intinya kita kok kayaknya tadi kita mesti intinya gitu. Sebenarnya gitu ya, itulah kita sabar. Nanti kita dalam di proses itu kadang kita gak dianggap. Sebaik apapun kita melakukan, semaksimal apa yang kita lakukan tetap gak dianggap. Kebanyakan ya, nggak semuanya. Kebanyakan ketika sukses itu dilihat dari materi juga kan. Iya sih, padahal enggak gitu juga. Gue jadi ingat ini bukunya Bang Firsa besar itu, bahwa sudah terlalu banyak orang yang berusaha untuk menyeragamkan gitu kan. Bahwa dia akhirnya ya ikut-ikutan tren ya kan. Dan tren pada waktunya akan menjadi alay gitu kan. Katanya Bung Firsa sih gitu kurang lebihnya ya, gaplak gitu. Bahwa kita gak harus sama kok gitu kan. Kita itu gak harus sama, mau kita juga diciptakan berbeda-beda gitu kan. Toh ibu bapak kita aja beda gitu. Kalau saudara kandung enggak. Pemahaman sukses menurut kita tuh sebenarnya beda-beda, tergantung pemahaman dari masing-masing individu juga gitu kan. Ada yang menilai sukses itu kalau kita punya harta banyak, mobil banyak dan lain-lain gitu kan. Ada yang juga sukses itu kita punya punya yayasan semisal itu. Oh, yayasan. Wah, tinggi masa depan nanti deh. Punya yayasan atau apa gitu. Oh, yayasan anak yatim kan gitu, bisa di situ. Ada yang menilai itu sukses. Tapi sebenarnya yayasan kayak gini loh juga bagus loh. Yayasan yang dulu pernah kita diskusikan itu kayak pengamen kita bikinkan wadah gitu kan bagus. Tapi kita bahas lain waktu aja. Intinya pemahaman sukses itu kita nggak sama gitu kan. Ada orang itu sukses kalau dia misalkan bisa, yang penting udah bisa makan, bisa minum, terus sehat, gitu kan. Dan sukses gitu kan. Ada sukses itu ada yang beranggapan bahwa ya paling enggak satu anak harus satu kapling tanah gitu ya. Sukses. Ya nggak menyalahkan, terserah sih. Artinya itu berarti dia punya mesti punya dasarnya masing-masing mereka. Ya intinya semua ini omong kosong nih koyo. Iya kita. Gue semikir dari tadi beneran kita mau ngomong kasih mana gitu loh. Hasilnya aku itu sukses itu nek kalau kita punya mobil banyak gitu kan. Aku kebayangnya gue kayak punya jet pribadi gitu loh. Ya, betul. Tapi benar gini, gue sebenarnya ketika podcast ini tayang, podcast yang berantakan ini tayang gitu kan, podcast kita ini tayang, gue udah wah paling enggak itu bagian dari salah satu gue sukses. Ya. Gue sih sedekat ini, bukan sejauh ini ya. Kalau masih baru dong. Sedekat ini. Kalau memang podcast ini
berjalan, meskipun nggak berjalan lah 1-2 podcast ini bener-bener tayang, itu gue udah merasa wah gue sukses sudah. Berarti gue tinggal mencari kesuksesan yang lain. Apa kesuksesan yang lain? Ya ketika gue bisa, ini episode kedua, ketika gue bisa mengupload lagi episode ketiga, wah gue sukses lagi, itu goal sukses selanjutnya. Ya kan? Gue gak punya jokes untuk nutup ini. Gue mikir dari tadi. Aduh. Susah ternyata, susah. Yes. Orang sukses kalau menurut gue sih, orang sukses itu ketika bermanfaat untuk orang lain. Kita gak bermanfaat masalahnya. Kita tuh gak bermanfaat buat orang lain masalahnya. Berarti gak sukses bro. Berarti kita gak sukses, kita tuh hancur gitu. Gak sukses gitu. Makanya gue gak pulang 1 tahun di rumah gue. Wis tutup aja. Capek. Gimana? Kita mau cari bahan lain aja wis. Ya, selamat mendengarkan kawan-kawan. Itu bukan bahan lain, itu penutup itu. Enggak, maksudnya anggaplah kita emang nggak jelas sih obrolan kita apa ini. Enggak, kita gak ada skrip, gak ada apa, kita cuma main ngobrol. Yang semoga obrolan ini menjadi bermanfaat dan mempunyai ruang tersendiri di hati teman-teman. Iya, betul. So kita tutup ya. 1, 2, 3, terima kasih.